Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Muhammad Ismulyadi Saimima. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eh, tugas dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu melakukan presentasi tentang tugas akhir yang telah kami buat memenuhi kuis dari pertemuan ke-11 ini. Di mana di sini saya memilih judul tentang evaluasi pembebanan trafo distribusi pada penyulang ekspres kota, tepatnya di kota Ambon. Ya mungkin langsung saja di sini. Eh, jadi dalam operasi sistem tenaga listrik, keandalan dan kestabilan sistem itu sangat penting agar memberi kenyamanan dalam pelayanan kepada konsumen. Nah, hal ini dapat terpenuhi dengan memperhatikan kondisi dari peralatan-peralatan tenaga listrik. Salah satu peralatan yang ada itu misalkan trafo. Nah, di sini akan saya bahas yaitu lebih ke ukur pakai dari trafo. Nah, apa sih yang menyebabkan eh, trafo menjadi umur pakainya itu berkurang? Salah satunya adalah overload atau pembebanan lebih. Nah, pembebanan pada trafo ini dia diakibatkan oleh beberapa hal, misalkan kayak peningkatan temperatur menyebabkan percepatan pada penuaan dari umur trafo ini. Nah, overload atau beban lebih ini dia ditemukan pada salah satu penyulang di kota Ambon, yaitu Ekspres Kota. Di mana di sini kita akan melakukan evaluasi tentang beberapa trafo pada penyulang ini. Nah, untuk rumusan masalah di sini yang saya ambil adalah bagaimana sih solusi yang dapat kita lakukan jika terjadi kenaikan beban di atas 80%, di mana di atas 80% ini bisa dikatakan overload pada trafo tersebut. Untuk batasan masalahnya di sini ada beberapa poin, yaitu dilakukan pada beberapa trafo yang mengalami kenaikan beban yang ada pada penyulang ekspres kota. Jadi pada penyulang ekspres kota ini terdapat sekitar 16 trafo, di mana pada 16 trafo ini ada sekitar 5 trafo yang mengalami beban lebih gitu. Nah, untuk batasan masalah berikutnya di sini untuk data yang digunakan adalah data beban pada penyulang ekspres kota itu sendiri. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaringan dan kemudian mengantisipasi kerusakan yang terjadi pada trafo itu akibat dari overload ini, serta mengetahui pembebanan trafo di atas 80%. Nah, kita masuk pada metodologi penelitian. Misalkan untuk variabelnya ada variabel primer sekunder, di mana untuk teknik pengambilan data ada wawancara, ada observasi, ada juga studi pustaka. Untuk wawancara di sini yaitu misalkan pada saat magang atau pada saat penelitian, saya sebagai penulis melakukan wawancara kepada beberapa senior di perusahaan tersebut. Bisa dibilang salah satu perusahaan listrik yaitu PLN, bertanya kepada senior apa saja sih mitigasi yang dilakukan, hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi terjadinya overload pada trafo ini. Kemudian melakukan observasi dan juga ada studi pustaka, melihat beberapa jurnal yang berhubungan tentang overload ini, tentang umur pakai trafo dan sebagainya. Kemudian untuk di sini menggunakan metode analisis kuantitatif. Alat dan bahan di sini simpel, ada penanda lokasi di sini menggunakan GPS kayak semacam penanda lokasi tiang untuk menentukan dan juga memetakan trafo-trafo tersebut di posisi mana dan titik-titiknya tuh di mana saja gitu. Dan kemudian ada komputer juga untuk mengolah data. Nah, di sini bisa teman-teman lihat SLD dari penyulang ekspres kota ini, di mana ini adalah penyulang-penyulang, mohon maaf, ada di sini ada penyulang ekspres kota, di mana pada penyulang ini ada beberapa trafo. Bisa kita lihat ada GH ini maksudnya adalah gardu hubung ya. Misalkan di sini gardu hubung A3 ini untuk penamaannya saja. Kemudian A juga Amans itu salah satu hotel di kota Ambon yang menggunakan gardu hubung ini.
Dia untuk yang saya lingkar ini merupakan trafo-trafo yang mengalami overload. Ada 5 trafo ini, yaitu trafo pada misalkan ini gardu hubung Rijali, kemudian ada juga dari gardu hubung dari Hotel Amasnya. Ini untuk source-nya ini terkoneksi ke PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel di daerah Hatiwa Kecil. Nah, untuk data bebannya pada penjual ekspres kota ini sebagai berikut. Untuk beban atau arusnya itu bisa dilihat di sini untuk fasanya. Dan perhitungan pembebanan, mungkin perhitungan pembebanan masuknya di bab 4. Mungkin yang saya bisa jelaskan itu sampai di metodologi aja. Apabila penjelasan saya sekiranya kurang lengkap, saya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi salah satu syarat untuk saya menyelesaikan tugas dari kuis ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampai sini saja dan selamat malam.